Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rahmat Sayantoro dari kelas RE1C nomor absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS, yaitu tentang tugas pemrograman, yang mana saya sendiri mendapatkan soal tipe C tentang manajemen karyawan. Ini merupakan gambaran awal program saya. Saya menggunakan include stream, include fstream, dan juga include string. Nah, yang di sini ada fungsi struktur data untuk menyimpan informasi karyawan. Nah, ini. Untuk yang kedua, ada fungsi untuk menambahkan karyawan baru ke dalam daftar. Nah, ini untuk langkah awalnya, yaitu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nama karyawan, yang kemudian memasukkan alamat karyawan, yang ketiga memasukkan umur karyawan, dan yang terakhir memasukkan jabatan karyawan. Untuk selanjutnya, ini ada fungsi menyimpan data karyawan ke dalam file. Nah, nanti pada saat fungsi untuk menambah karyawan baru ini setelah selesai kita buat, nanti otomatis datanya akan langsung masuk ke dalam data ini, dalam file ini. Nanti otomatis akan masuk sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan seluruh data karyawan. Nah, ini fungsinya. Nah, yang kemudian ada fungsi untuk menghitung gaji, ada upahnya juga di sini per bulan dan juga per jam. Dan yang terakhir ini ada fungsi untuk melakukan pembayaran gaji. Setelah itu ada fungsi untuk menampilkan nama-nama karyawan. Setelah menampilkan nama-nama karyawan, ada juga untuk memilih karyawan untuk pembayaran gaji. Nanti kita disuruh untuk memilih salah satu dari nama-nama karyawan yang kita tulis untuk melakukan pembayaran gajinya. Misal nanti ada beberapa nama misalnya ada 5, nanti kita tinggal ketik saja nomornya. Nanti setelah itu kita bisa memasukkan gaji yang diberikan. Setelah itu ada menampilkan informasi gaji dan juga lembur. Setelah itu ada menghitung gaji total dan menyimpan data pembayaran gaji ke dalam file. Nanti setelah memasukkan gaji karyawan, nanti otomatis datanya akan masuk ke dalam file tersebut. Nah, ini. Nah, kemudian ini ada fungsi untuk menampilkan keseluruhan pembayaran gaji. Nanti seluruhnya data yang telah ditulis nanti akan masuk ke dalam filenya dan bisa dilihat. Nah, ini Sekarang kita akan coba untuk trial programnya. Pertama, kita akan masukkan pencet ketik nomor 1. Nah, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nama karyawan.
untuk namanya sendiri ini bebas ya. Setelah itu kita pencet enter, kemudian kita disuruh untuk memasukkan alamat karyawan. Setelah itu memasukkan umur karyawan. Setelah itu terakhir memasukkan jabatan karyawan. Setelah kita memasukkan data karyawan, kita ketik angka 2, yaitu tujuannya untuk agar data karyawan nanti bisa otomatis tersimpan ke dalam file yang tadi. Setelah itu kita ketik nomor 3 untuk pembayaran gaji dan juga lembur. Kita pilih 1. Kita disuruh untuk memasukkan gaji per bulan. Kita tulis saja 10.000. Kita disuruh untuk memasukkan jumlah jam lembur, itu saja 5, dan enter. Setelah kita melakukan pembayaran gaji, kita suruh untuk kita ketik saja nomor 4 agar nanti pembayaran gaji dan juga lembur bisa tersimpan ke dalam file. Otomatis nanti akan tersimpan ke dalam file. Yang terakhir kita ketik angka 5. Program selesai. Setelah itu kita akan coba cek ke filenya. Ini dia tadi, saya sudah otomatis tersimpan ke dalam filenya. Sekarang kita akan coba lihat yang daftar gajinya dan juga lemburnya tadi. Ini sudah otomatis tersimpan ya tadi. Demikian berarti programnya bisa berjalan dengan baik. Ya, ini untuk tugas berikutnya yaitu flowchart tentang program yang tadi. Untuk yang pertama, start, kemudian ke bawah untuk tampilan menu. Tadi tampilan menunya itu ada 5, yaitu yang pertama itu untuk menambahkan karyawan, yang kedua menampilkan data karyawan, yang ketiga pembayaran gaji dan lembur, yang keempat menampilkan data gaji, dan yang kelima keluar. Setelah itu kita disuruh untuk pilih menu. Pilih menu. Untuk selanjutnya itu kita akan mengetik nomor 1. Nomor 1 sendiri ini nanti kita disuruh untuk memasukkan data karyawan, yaitu ada nama karyawan, alamat karyawan, umur karyawan, dan juga jabatan karyawan. Setelah memasukkan data-data karyawan, nanti kemudian akan menyimpan data ke data karyawan. Nanti setelah kita memasukkan data karyawan, nanti datanya akan tersimpan. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2, yaitu menampilkan data karyawan. Setelah kita menampilkan data karyawan, nanti akan terbaca apakah sudah ada data atau file. Kalau sudah ada, nanti otomatis akan dapat menampilkan data. Kalau tidak, nanti belum ada data yang dibuat. Berarti belum ada data yang dibuat. Kemudian
yaitu kita berlanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh untuk memilih karyawan dan juga gaji yang ingin diberikan. Kita memilih karyawan yang pertama. Kedua, kita disuruh untuk memasukkan jumlah gaji. Setelah memasukkan jumlah gaji, kemudian memasukkan jumlah jam lembur. Setelah itu nanti gaji per bulan plus upah lembur akan ditotal. Setelah itu menampilkan gaji karyawan dan juga akan menyimpan data ke dalam sebuah file. Setelah nanti kita memasukkan gaji dan juga upahnya, nanti otomatis akan tersimpan ke dalam file. Selanjutnya yaitu nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri yaitu menampilkan data gaji karyawan. Nanti akan apakah sudah ada data atau file. Apabila sudah ada, nanti data akan dapat ditampilkan. Apabila tidak, berarti kita belum ada data yang dibuat. Nah, yang terakhir yaitu nomor 5. Apabila kita semua sudah melakukan dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu yang terakhir nanti nomor 5. Setelah nomor 5 diklik, nanti akan keluar program dan selesai. Sekian, terima kasih.